Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang telah diajarkan oleh matkul Sejarah Kebudayaan Islam, dosen pengampu kita yaitu Bapak Muharyana MPD. Saya dari BPS semester 3 akan mempresentasikan mengenai periode Islam pasca Madinah. Ini sudah saya tuliskan ya di dalam borol kecil mengenai periode Islam pasca Madinah. Baik, sehubung kita akan melanjutkan materi presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membacakan dulu hamdalah, bismillah, alhamdulillah, salawat beserta salam. Semoga terlimpah curahan kepada baginda panutan alam. Baik, langsung saja kepada materi yang akan dibahas kali ini mengenai periode Islam pasca Madinah. Periode Islam pasca Madinah diawali dari perjalanan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah karena melatar belakangi akan terjadinya peperangan dari masyarakat musyrikin Mekah pada saat itu, sehingga mengakibatkan para sahabat dan Kanjeng Nabi untuk hijrah ke Madinah. Tahun hijrah Madinah bertepatan pada 622 Masehi. Hanya pada umur 53 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan itu salah satu periode Islam dan kemenangan Islam dalam menjadikan miniatur negara di kota Madinah itu tersendiri. Dan kota Madinah juga salah satu yang bisa kita raih kemenangannya itu berhasil membukakan kota Mekah. Pada saat itu terjadilah Fathul Mekah. Baik, di dalam periode Islam pasca Madinah, Madinah adalah pusat perkembangan Islam setelah ketibaan Nabi Muhammad dan umat muslim. Mari kita telusuri fase-fase dan peristiwa penting selama periode fase Madinah ini. Kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah ini diawali dari petunjuk yang telah beliau jalani selama beliau bermeditasi di Gua Hiro. Petunjuk yang pertama itu mengenai surat yang diturunkan dari Allah yang pertama kali itu surat Iqra ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk untuk membuat masjid pertama di kota Madinah, dan masjid pertama yang pertama kali dibangun oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu salah satunya Masjid Quba dari kota Madinah. Dan mungkin perjalanan dari kedatangan Nabi Muhammad itu membentuk sebuah komite atau membentuk sebuah konstelasi politik, baik itu politik bersifat intra dan ekstra. Salah satunya adalah tempat terjadinya keputusan atau perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Hudaybiyah. Tempat Nabi Muhammad menandai perjanjian kesetiaan pertama di Madinah itu salah satunya berada di pohon bawah Hizbah. Lanjut mengenai perkembangan Islam di Madinah, Kanjeng Nabi Muhammad mendirikan Masjid Nabawi, tempat ibadah utama di kota Madinah. Penyebaran ajaran Islam itu di kota Madinah memiliki berbagai ajaran atau kepercayaan yang berbeda-beda. Salah satunya di kota Madinah itu terdapat agama Islam, terdapat agama Majusi, terdapat agama Buddha, terdapat agama Yahudi, dan agama Nasrani. Namun untuk menjadikan Islam di Madinah itu rukun dan tentram, Kanjeng Nabi Muhammad menciptakan sebuah perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Hudaybiyah dan yang lainnya. Pertumbuhan komunitas Islam menjadikan kota Madinah ini pesat akan penyebaran agama Islam, sehingga banyak dari kalangan Ansor atau kalangan orang dari kota Madinah itu berbondong-bondong memeluk agama Islam. Setelah perkembangan Islam itu dirasa oleh Rasulullah memiliki perkembangan yang signifikan, Rasulullah membentuk sebuah negara Islam di kota Madinah. Yang pertama, konstitusi Madinah.
penetapan hukum dan tatanan masyarakat sebagai dasar negara Islam. Dan itu mungkin sudah dilakukan perjanjian-perjanjian dan dilakukan negosiasi dari kalangan setempat di kota Madinah, seperti tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Yahudi, dan tokoh-tokoh Majusi yang berada di sekitar kota Madinah untuk mentaati atau menjalankan demokrasi yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi dalam pembentukan negara Islam di kota Madinah. Yang kedua, pengangkatan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin di kota Madinah juga berdasarkan hasil keputusan secara demokratis dari kalangan tokoh terkemuka di kota Madinah itu. Pedoman kepemimpinan dan otoritas Nabi Muhammad di Madinah, segala bentuk kebijakan dan peningkatan kepentingan umat Islam dan umat non-Islam seperti Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Pembentukan pemerintah dan administrasi Islam untuk memenuhi kebutuhan umat. Namun yang bisa kita rasakan dan bisa disublimasikan di dalam tatanan negara Indonesia ini, Rasulullah berhasil menciptakan salah satu perjanjian, yang mana perjanjian itu dinamakan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini tidak jauh dari PBNU, P. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang terakhir U adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu tidak jauh dari konsep yang telah didirikan oleh Republik Indonesia, yang telah digagas oleh para tokoh ulama, kaum nasionalis dari kalangan Indonesia. Nah, mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Nabi, perjanjian seperti perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai antara Muslim dan pihak Mekah yang memperkuat kedudukan Islam. Yang kedua, perjanjian Khilafah Madinah, perpindahan kepemimpinan dari Nabi Muhammad kepada pemimpin setelah beliau wafat. Ya, salah satunya yang sudah kita kenal adalah pemimpin Khalifah Rasyid. Pemimpin yang empat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Yang terakhir, perjanjian Aqobah, perjanjian kesetiaan dan dukungan dari penduduk kota Aqobah terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa, perjuangan itu mungkin salah satunya harus mengerahkan seluruh jiwa raga, mau baik itu harta, tenaga, dan pikiran. Terjadilah pertempuran-pertempuran di kota Madinah. Salah satu pertempuran yang hebat seperti pertempuran di Gunung Uhud. Pertempuran di mana umat Islam mengalami kekalahan dan pembelajaran berharga. Itu sejarahnya bisa kita kupas dalam referensi. Yang kedua, pertempuran Khandaq. Pertempuran Khandaq, perang ini di mana umat Islam berhasil mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Karena yang dirasa mungkin kekuatan negara Islam di kota Madinah ini mempengaruhi wilayah-wilayah mereka, sehingga mereka iri dan ingin menjadikan kota Madinah ini sebagai sasaran oposisi dan memerangi kaum umat Islam pada masa itu. Yang ketiga, mungkin yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Khandaq ini diakibatkan oleh kalangan umat Yahudi pada masa itu. Yang ketiga, pertempuran Khaybar. Pertempuran ini penaklukan kota benteng yang akhirnya menjadi milik umat Islam. Mungkin itu yang dijelaskan oleh saya mengenai fase-fase periode di Madinah, kedatangan Nabi Muhammad, perkembangan Islam di Madinah, pembentukan negara Islam di Madinah, dan perjanjian-perjanjian di Madinah. Berikut pertempuran-pertempuran yang telah dijalankan oleh Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam di kota Madinah. Selanjutnya, untuk menutup dan kesimpulan, closing statement, periode Islam fase Madinah membentuk fondasi utama bagi pengembangan Islam sebagai agama dan sistem kehidupan yang lengkap, yang konkret, yang absolut. Salah satunya dari penutup dan kesimpulan ini mungkin kita bisa mengenal sejarah dan bekas peninggalan Rasulullah yang tadi sudah disebutkan, seperti masjid, tempat beliau melakukan perjanjian, dan salah satu masjid yang dikembangkan oleh Rasulullah di kota Madinah itu salah satunya Masjid Qiblatain. Jabal Uhud adalah bukit tempat terjadinya pertempuran Uhud yang menjadi keimanan umat Islam. Dan yang terakhir, rumah Nabi Muhammad, tempat kediaman Rasulullah dan keluarganya selama fase Madinah. Dan itu menjadikan sebuah landasan
kognitif kita dalam memahami Islam pasca Madinah yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Secara afektif mungkin salah satu sikap kita adalah memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan Rasulullah selama beliau mengembangkan agama Islam di kota Madinah dan menjadikan contoh untuk dijalankan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan psikomotorik yang telah dijalankan oleh Rasul itu meliputi pertempuran-pertempuran dan keberanian-keberanian, baik itu hard skill maupun soft skill. Hard skill itu meliputi peperangan yang dahsyat, kalau soft skill itu mungkin salah satu yang beliau kelola itu dalam administrasi, dalam pembentukan perjanjian-perjanjian yang damai kepada seluruh umat yang berbeda dari agama Islam. Mungkin itu yang bisa saya bahas mengenai periode Islam pasca Madinah. Sebelumnya ada rekan-rekan juga dari di sini yang ikut serta untuk mengikuti jalannya presentasi kali ini. Salah satunya Kang Rizky Nasrullah MA dan Muhammad Fadlur Rijal. Mungkin salah satunya bisa saya berikan ruang-ruang diskusi kali ini mengenai periode Islam pasca Madinah. Baik, silakan barang siapa yang ingin bertanya boleh, atau menambahkan atau menggagas, atau selebihnya bisalah, tergantung dari rekan-rekan. Izin bertanya Bapak, tadi terkait materi yang ditulis di sana periode Islam pasca Madinah. Nah, ini pasti mencakup sebuah piagam Madinah gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apa saja peristiwa atau apapun yang terjadi pada masa pembentukan piagam Madinah. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah disebutkan. Iya Pak. Tadi memang sudah disebutkan, tapi ya mungkin saya belum memahami gitu Pak. Boleh kita ulangi lagi ya. Ya, seperti peristiwa-peristiwa apa saja gitu pas terjadi ketika perkembangan Islam periode Madinah. Peristiwa yang terjadi pada perkembangan pasca Madinah itu salah satu yang membuahkan hasil dan menjadikan umat Islam ini kuat dalam pembentukan negara Islam di kota Madinah. Salah satunya adalah Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, pembebasan kota Mekah. Karena perjalanan ketika beliau melakukan perjanjian-perjanjian di kota Madinah dan berbagai pertempuran berhasil dimenangkan, dan yang melatar belakangi dengan spirit atau semangat ketika mengalami kekalahan pada masa perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat kembali membalikan strategi dan manuver-manuvernya dalam mengembalikan kekuatan Islam secara menyeluruh. Dan perjanjian-perjanjian itu berhasillah Rasulullah kembangkan dalam pembentukan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu salah satunya seperti undang-undang juga. Warga negara di kota Madinah itu bebas memilih agamanya masing-masing tanpa paksaan. Dan yang kedua mungkin rukun antar umat beragama itu rukun antar umat yang beragama itu harus dijunjung tinggi. Yang ketiga memiliki komitmen gotong royong dan saling memperjuangkan kemerdekaan dari ketindasan atau intimidasi dari wilayah-wilayah kekuasaan yang di luar kota Madinah. Itu salah satu yang menjadi dasar Rasulullah mungkin mengembangkan konsep Piagam Madinah ini juga didasari atas sistem atau kultur yang berada di kota Madinah. Di kota Madinah itu yang telah lama mengenal Tuhan itu kan orang Yahudi dan orang kaum Nasrani. Sehingga Rasulullah sebagai seorang yang bertamu di kota Madinah ini dan memiliki kecakapan dan intelektual yang bagus, beliau juga tidak serta-merta menerapkan intervensi terhadap agama di luar agama Islam. Jadi agama Islam ini harus demokratis, harus demokrasi, dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan. Salah satu juga yang kita ketahui dari pemahaman atau pemikiran Gus Dur dalam pluralisme.
karena Gus Dur itu sangat akan kental akan toleransinya. Dan Rasulullah juga ketika pada masa mengalami pembersihan jiwa, ketika masa belia, Rasulullah sudah dimuatan berbagai ilmu pengetahuan dan keyakinan yang kuat akan nilai-nilai tauhid, dan itu akan menjadikan Rasulullah ridho akan kepastian dan ketetapan yang telah Rasulullah jalankan, dan itu membuahkan hasil kepada para sahabat dan masyarakat lainnya untuk mengikuti Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin dari kota Madinah itu sendiri. Jadi itulah gambarannya sih. Saya ingin bertanya. Boleh sebutkan nama. Nama saya Muhammad Rizky Padlurijal. Yang kenceng suaranya. Nama saya Muhammad Rizky Padlurijal dari kampus STI Darul Falah. Ya, semester 3. Oke. Ingin saya tanyakan di sini, mungkin secara pembahasan tidak ada berkaitannya Piagam Dunia ini dengan Indonesia ya, tapi ada sedikit pandangan dari saya bahwa Piagam Madinah itu ada kaitannya dengan Indonesia, itu di mananya gitu, paham nggak? Jadi ada kaitan pembahasan tentang Piagam Dunia dan Indonesia itu di mana? Bukan Piagam Dunia. Piagam Madinah. Nah, itu di mana, Pak? Jadi Piagam Madinah itu salah satu yang melatar belakang terjadinya Piagam Madinah itu pada saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah menerapkan konsep Piagam Madinah dalam tatanan kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadilah BPUPKI dan kalangan para ulama berikut Wahid Hasyim juga berkontribusi dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya ada hubungan yang kuat ketika para tokoh nasional di Indonesia politiknya ini, mungkin dalam Demokrasi. tatanan demokrasi, Siap. jadi lebih mirip ke Piagam Madinah gitu. Sebenarnya bukan mirip, jadi tokoh Indonesia ini menjalankan contoh yang telah diterapkan Rasulullah pada masa fase periode Madinah. Ya, seperti itu gambarannya. Baik, alhamdulillah mungkin presentasi kali ini dicukupkan saja karena mungkin waktu yang melatar belakanginya burung kenari, burung gagak. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.